Halo semuanya. Saya ingin sama teman saya Ridwan. Awalnya mau bikin vlognya sekarang, tapi karena teman-teman yang lainnya tidak punya kendaraan, jadi aku sama Ridwan memutuskan untuk melanjutkannya besok ya teman-teman. Baik, bye bye semuanya. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dan Ridwan di sini. Halo. Nah, tapi kita di sini menambahkan dua member, yaitu ini dia, teman-teman saya dan saya sendiri. Ya, di sini kita udah di depan gedung sate ya. Di sini ada aku sama Nurmala Meli. Halo. Dan juga Ridwan. Halo Ridwan. Kita lagi di depan gedung satenya dan mau masuk ya teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita di sini lagi di depan museum gedung sate ya. Tujuan kita ke sini untuk mengenal lebih dalam apa itu tentang materi, teks, pembelajaran di bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini kita lagi di depan museum gedung satenya. Di sini kita mau masuk ke dalam gedung satenya, tapi disuruh tunggu dulu 30 menit ya teman-teman sebelum antrian kita masuk ke dalam. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oh teman-teman, nah di sini kita kan udah di dalam gedung satenya. Kita ingin melanjutkan materi yang ingin kita sampaikan di luar sebelumnya ya teman-teman. Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate yang menjadi penanda akan berkah tanah kota Bandung. Nah, ini beralamatkan di Jalan Citarum nomor 22, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Halo guys, nah di sini tiba-tiba ada yang datang ya, nggak tahu ini papasan, jadi kita collab sama mereka guys. Sama gedung satenya. Iya, nah ini orang penting di gedung sate, jadi mereka collab ya. Nggak tahu ini ada orang ini beda kelompok ya teman-teman, jadinya collab guys. Disebut sebagai gedung sate karena gedung ini mempunyai ciri khas yang unik, yaitu ornamen 6 tusuk sate yang ada di atas menara sentral ini. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta golden yang dipakai untuk membangun gedung berwarna putih ini pada masanya. Awalnya, gedung sate berfungsi sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat ini. Gedung ini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat dan digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan serta acara publik. Teman-teman, mari kita. Sini ada contoh gedung sate ini satenya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sate tusuk ya guys ya. Sate dibangun pada tahun 1920 oleh arsitek asal Belanda yang bernama Jagerbach. Nah, gedung ini berakhir pada tahun 1924. Gaya arsitek yang digunakan adalah neoklasik dengan sentuhan art deco. Disebut sebagai gedung sate karena gedung ini mempunyai ciri khas yang unik, yaitu ornamen 6 tusuk sate yang ada di atas menara sentral. 6 sate ini melambangkan 6 juta gulden yang dipakai untuk membangun gedung berwarna putih ini pada masanya. Awalnya, gedung sate berfungsi sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat ini. Gedung ini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat dan juga digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan serta acara publik. Waterstar dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Vanperkeer in Waterstar menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut perang Pasifik oleh aliansi. Teman-teman, di sini kita baru habis saja menyaksikan film dari sebuah gedung sate dan kita banyak sekali mendapatkan ilmu baru dari sejarah gedung sate teman-teman. Gedung sate menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa penjajahan, gedung ini digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, gedung ini menjadi simbol pemerintahan daerah dan sering digunakan untuk pertemuan penting. Pada 3 Desember 1945, sempat terjadi peristiwa perebutan gedung sate. Kegiatan ini bermula pada 4 Oktober 1945
Ketika tentara sekutu tentara Belanda dan Nica mulai memasuki kota Bandung, semenjak pasukan sekutu datang, kondisi kota Bandung jauh dari kata aman. Tentara sekutu membangun markas mereka bertempatan di bagian utara kota Bandung yang letaknya tidak jauh dari Gedung Sate. Kala itu, Gedung Sate menjadi pusat kegiatan yang dilancarkan oleh Gerakan Pemuda Indonesia dalam kelompok Angkatan Muda Pekerja Umum. Oleh sebab itu, ketika sekutu datang ke kota Bandung, sekitar 40 orang dari Angkatan Muda Pekerjaan Umum ditugaskan untuk menjaga Gedung Sate. Seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai memuncak di Bandung pada 2 November 1945 setelah pasukan Gurkha dan Nika tiba dan mengepung Gedung Sate. Pasukan Gurkha adalah tentara bayaran dari Nepal yang menjadi pasukan Inggris dan Belanda. Sebagai upaya untuk melakukan perlawanan, pada tanggal 29 November tahun 1945, perwakilan Angkatan Muda Pekerjaan Umum, yaitu Didi Hardianto Kamarga bersama dengan 2 rekannya datang meminta izin kepada Komando Majelis Persatuan Priangan, atau sering kita sebut MP3, dengan memberitahukan bahwa Gedung Sate telah dikepung oleh tentara Inggris. Awalnya, Ketua Biro Pertahanan MP3 Soetoko menyarankan agar mereka mengurungkan niat untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi, Didi bersama rekan-rekan yang lain bersikukuh ingin tetap berjuang. Pada akhirnya, Soetoko memberikan perintahnya kepada Angkatan Muda Pekerjaan Umum untuk menjaga Gedung Sate. Pada 3 Desember 1945, sekitar pukul 11, hanya ada 21 pemuda pegawai yang ditugaskan untuk mempertahankan kantor Departemen Umum. Tiba-tiba, pasukan Gurkha datang dan mengepung sekaligus melepaskan serangan dari segala penjuru. Sementara itu, para pemuda berusaha mempertahankan dan melawan pasukan Gurkha dan Nika dengan segala kekuatan yang mereka punya. Akan tetapi, karena kalah jumlah pasukan dan kurangnya senjata yang memadai, pasukan Gurkha dan Nika berhasil unggul. Pertempuran pun resmi berakhir pukul 14.00. Peristiwa ini telah memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dari pasukan Gurkha. Konon, ke-7 korban ini dikubur dalam satu lubang yang sama di belakang halaman Gedung Sate. Lalu pada 1952, 3 jasad dari 7 pemuda itu berhasil ditemukan, sedangkan 4 jasad lainnya masih hilang sampai sekarang. Untuk mengenang perjuangan mereka, dibuatkan sebuah tugu dari batu yang diletakkan. Guys, kembali lagi di part sekian guys. Ini saya dengan ada Alpian, saya Ridwan dan Dira dan 2 orang ini ya teman-teman. Kita sudah selesai menjelajahi Gedung Sate, museumnya, dan sekarang kita sedang refreshing sebentar ya guys ya. Terima kasih. Bertombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kau. Serah aku. Tombok lah dapat duit aku. Tombok lah handang tuh.